Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara bergabung pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Baik kita semua yang bergabung dari seluruh Indonesia maupun dari luar Indonesia, saudara. Kiranya Roh Kudus akan sangat saudara memberkati firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saudara. Untuk menjadi kekuatan dan jawaban yang kita butuhkan, saudara. Dan yang dikasih oleh Tuhan, topik firman Tuhan bagi kita masih tetap sama, yaitu bekerja sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita semuanya sudah menerima anugerah atau pemberian cuma-cuma yang terbesar dalam hidup ini, yang kita terima dari Tuhan Yesus, saudaraku. Kita masing-masing yang mendengar firman Tuhan ini, kita di sidang Tuhan ini, yang orang lain belum tentu memilikinya, saudaraku. Kita telah diselamatkan, pengampunan telah menjadi milik kita, saudaraku. Dan kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, saudara. Panggilan ini yang demikian besar ini haruslah kita hargakan, saudara. Haruslah kita, saudaraku, kerjakan sebaik-baiknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku, adalah bagian kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Terlebih-lebih di hari-hari kita hidup sekarang ini, saudaraku, kita sedang mengikuti kegenapan nubuat firman Tuhan, saudaraku, ya, masuk ke dalam zaman yang baru, zaman, saudaraku, yang telah Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Sekaligus juga, saudaraku, zaman kesengsaraan, saudaraku, di dunia ini. Kita mau melihat dulu, saudaraku, dari Matius pasal 24. Saya bacakan dari terjemahan lain, Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika dia sedang duduk sendirian di sana, kami datang kepadanya dan bertanya, "Tolong jelaskan kepada kami kapan bencana itu akan terjadi, dan tanda-tanda apa yang akan terjadi sebelum kedatanganmu kembali, dan sebelum dunia ini berakhir." Jawab Yesus, "Hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu. Karena banyak orang akan muncul dan mengaku, 'Akulah Kristus, akulah Mesias yang kalian nanti-nantikan itu.' Sehingga mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian akan mendengar kabar-kabar tentang perang yang sedang berlangsung dan yang terus akan terjadi. Tetapi jangan kalian khawatir, karena Allah sudah menentukan bahwa hal-hal itu memang harus terjadi. Tetapi apa yang terjadi itu bukanlah sebagai tanda sudah memasuki zaman akhir dari dunia ini. Akan terjadi perang antar suku dan antar negara. Nanti juga di mana-mana saja akan terjadi gempa bumi dan bencana kelaparan. Tetapi semua hal itu hanyalah permulaan. Hal-hal itu adalah seperti ibu hamil merasa sakit waktu mau melahirkan. Kemudian sakitnya akan bertambah sangat parah lagi. Pada waktu itu orang-orang akan menyerahkan kalian kepada para penguasa untuk disiksa, bahkan untuk dibunuh. Kalian akan dibenci oleh semua bangsa karena kalian percaya kepadaku. Kemudian banyak orang akan berhenti percaya kepadaku karena penganiayaan itu. Dan orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara seiman akan membenci kalian dan menyerahkan kalian kepada para penguasa. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan menipu banyak orang. Dan karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah Allah, kasih di antara sesama akan menjadi tawar. Tapi setiap orang yang terus percaya dan bertahan sampai pada akhir dunia ini akan diselamatkan. Dan kabar baik, berita Injil tentang bagaimana Allah mendirikan kerajaannya akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya orang-orang dari semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu. Sesudah itu barulah terjadi akhir dari dunia ini. Nah, saudara, kalau yang di dalam saudaraku Alkitab yang biasa kita baca, saudaraku, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, saudara, supaya kita semakin, saudaraku, betul-betul bekerja sama dengan Tuhan, saudaraku, di zaman ini. Lebih lagi, saudaraku, ya. Yang pertama, ayat ini, saudaraku, khotbah Tuhan di sini harus dilihat dari dua sisi.
dari sisi murid-muridnya pada waktu itu yaitu Israel, dan kemudian dari sisi gereja atau kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Yesus juga berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan dibenci oleh semua bangsa seperti yang terjadi sekarang ini, saudara. Dan mereka, saudaraku, pada akhirnya nanti akan banyak mati terbunuh, saudaraku. Kemudian kepada saudaraku kita umat Tuhan juga ayat ini kepada orang Kristen juga, saudaraku, itu terjadi. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, mati dibunuh, saudara. Ya, kekristenan dibenci di mana-mana, gereja ditutup, saudaraku. Ada banyak sopan niaya kepada orang Kristen. Jadi dari dua sisi, baik kepada murid-muridnya yang adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu, baik juga kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Tuhan berkata, waspada, punya filter, saudaraku. Ya, makanya saudaraku minggu lalu kita saudaraku belajar bekerja sama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Pegang teguh firman-Nya. Filter kita harus firman Tuhan, saudara. Karena apa, saudaraku? Akan banyak ajaran-ajaran yang serba kompromi, saudara. Ya, tidak lagi mengajarkan menyangkal diri, tidak lagi mengajarkan berita salib, lebih kepada makmur, nyaman, enak, saudara. Membuat saudaraku kekristenan menjadi tidak siap, saudaraku, untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudaraku. Ya, jadi saudaraku kita harus waspada, ya, saudaraku. Jangan serba oke kepada semua ajaran-ajaran. Selanjutnya, saudaraku, Alkitab berkata, setelah Yesus, saudaraku, naik ke sorga, akan bermunculan orang-orang yang menawarkan keselamatan palsu. Ya, jadi 2000 tahun lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu muncul ajaran-ajaran yang menawarkan keselamatan di luar Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia berkata, saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Tapi roh penyesat akan dengan sangat kuat. Bahkan sejak, saudaraku, setelah Yesus begitu berkembang, saudaraku, ajaran-ajaran yang menawarkan keselamatan di luar Tuhan Yesus, bahkan yang melawan, menentang Tuhan Yesus, saudara. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Itu adalah tanda akhir zaman. Sekarang ini saudara perhatikan, saudara. Di mana-mana ada banyak Yesus, bahkan Yesus palsu pun banyak bermunculan. Di Siberia, saudaraku, di Korea Selatan, saudara, di Cina, saudara, di beberapa, saudaraku, bagian negara ini muncul, saudaraku, Mesias. Di samping, saudaraku, ajaran-ajaran lain yang menolak Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, Tuhan berkata, kamu akan lihat semuanya itu. Kalau kamu sudah melihat itu adalah bagian dari kontraksi. Dikatakan, saudaraku, kalau di dalam perjanjian baru yang biasa kita baca, saudaraku, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi peperangan di mana-mana, akan terjadi gempa bumi dan kelaparan di mana-mana, saudara. Lalu dikatakan di ayat 8, itu baru permulaan menjelang zaman baru. Tapi sebenarnya bahasa aslinya bukan seperti itu. Ya, saya baca di sini dari Amplified Bible, saudaraku, seperti ini terjemahannya. Semua yang terjadi itu yang kita baca tadi barulah permulaan rasa sakit awal dari sakit bersalin seorang wanita dan menuju puncak penderitaan yang tidak tertahankan. Jadi artinya seperti wanita mau melahirkan itu kontraksi, biasanya sakitnya mungkin sekali 3 jam. Lama-lama, saudaraku, menjadi sekali 1 jam. Lama-lama menjadi sekali 30 menit. Kemudian sekali 15 menit. Kemudian, saudaraku, dia akan sampai kepada puncak yang sangat sakit. Dan saudaraku, Tuhan bilang seperti itu. Jadi kalau kau lihat perang atau apa, jangan bilang nggak adanya apa-apa. Tuhan bilang itu sudah kontraksi. Kalau sudah kau lihat bangsa bangkit melawan bangsa, saudaraku, beberapa waktu lalu dengan sekarang, kontraksi dunia ini sudah sangat lebih seperti sampai kepada, saudaraku, memuncak untuk masuk kepada penderitaan kesengsaraan besar di dunia ini. Ya, sudah mulai, saudaraku, ya. Mulai, saudaraku, terjadi ancaman krisis global, saudaraku, ya. Bangsa bangkit melawan bangsa sekarang karena masalah sepele, masalah air, masalah ekonomi, semua sekarang semua bangkit berperang, saudara. Enggak seperti kemarin. Kemarin itu masih bisa sedikit didamaikan, saudara. Tapi sekarang, saudaraku, kontraksinya sudah meningkat. Dan Tuhan bilang, lihat, perhatikan, kalau seorang ibu sudah mulai mau melahirkan, dia sudah mulai ada sedikit kontraksi, jangan main-main. Jangan main-main, jangan anggap sepele, karena itu akan terus mencapai puncak. Demikian tanda-tanda akhir zaman.
Kalau kita lihat kesukaran ekonomi, kelaparan itu berbicara tentang krisis ekonomi. Kalau kita lihat gempa, dan di berbagai-bagai tempat, saudaraku, angin tornado dan segala macam badai sedang terjadi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu berarti kontraksinya makin sering. Sekali 5 jam aja kontraksi, nggak boleh main-main lagi. Apalagi sudah makin sering. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saudaraku, semua itu baru permulaan saja. Apa itu permulaan saja? Yang sekarang kita lihat. Krisis sekarang, goncangan ekonomi sekarang, perang-perang terus sekarang. Tapi ayat ini berkata semuanya itu barulah permulaan saja. Seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Nah ini, saudara, ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini seperti seorang wanita. Di tengah-tengah kita ada ibu-ibu, ada Reka, ada Ibu Junta, ada yang lain-lain, saudaraku. Kalau sudah mulai terasa, saudaraku, sakit bersalin, itu nggak boleh dipandang remeh. Orang menganggap itu main-main, saudaraku. Wah, itu bahaya, saudara. Demikian kita sekarang ini, ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Oke, dalam ayat terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Matius 24 ayat 8 itu. Semua hal ini adalah awal dari penderitaan sakit bersalin. Jadi Tuhan Yesus pilih perkataan apa yang terjadi menjelang Tuhan datang itu. Lihat seperti orang sakit bersalin. Kalau sudah mulai ada tanda, serius, perhatikan. Supaya apa? Supaya kita makin melekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak bermain-main dalam mengikut Tuhan. Supaya kita mempersiapkan diri. Sebab akan ada, saudaraku, puncaknya masa kesengsaraan besar. Setiap orang yang gagal pada saat itu akan tidak ada lagi gunanya penyesalan, saudara. Ya, saya baca lagi dari terjemahan lain seperti ini. Semua itu barulah awalnya, seperti rasa sakit yang dialami perempuan yang akan melahirkan. Betul. Jadi, saudaraku, munculnya semakin banyak ajaran palsu, munculnya mesias-mesias palsu, saudara, kelaparan, saudaraku, gempa, saudaraku, perang-perang, saudaraku. Ya, kemudian kasih kebanyakan orang, saudaraku, akan menjadi tawar dan kesuaman rohani, saudaraku, melanda. Dikatakan, tapi punya waktu yang khusus berdoa untuk menyembah Tuhan. Bukan meminta, bukan berseru, bukan minta tolong, bukan menangisi diri, bukan, saudaraku, mengutarakan kepedihan hati, tapi khusus menyembah Tuhan, saudara. Ya, karena kita diciptakan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu kata firman. Itu adalah awal rasa sakit untuk seperti seorang perempuan yang mau melahirkan. Kemudian sakitnya akan bertambah parah lagi sampai kepada puncaknya. Di dunia inilah masa kesengsaraan besar. Itu juga puncaknya akan, saudaraku, terjadi pengangkatan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengikuti, saudaraku, di sorga pesta pernikahan anak domba Allah. Kita akan menerima upah dari Tuhan di situ. Itu sebabnya kita harus bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Ya, kita harus, saudaraku, melekat dengan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana caranya? Dan saya akan bacakan dalam Filipi pasal 2, 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini pas untuk saat ini, saudara. Terlebih-lebih waktu gembala tidak bersama saudara. Ya, bagaimana caranya, saudaraku, setiap anak Tuhan bekerja sama dengan Tuhan? Kerjakan keselamatanmu. Saudara, jangan mau ditipu setan. Jangan mau ditipu iblis, saudaraku, tidak mengerjakan keselamatan. Ada banyak Kristen, saudaraku, ya, salah mengerti bagaimana mengikut Tuhan. Ya, dia berpikir, saudaraku, hanya diberkati, didoakan, melaksanakan agama, mengikuti suatu ibadah, terdaftar. Kalau menikah ada yang memberkati, kalau mati ada yang menguburkan. Itu, saudaraku, bukan itu rencana Tuhan. Itu agama-agama mana saja bisa seperti itu, saudara. Alkitab berkata keselamatan itu harus kita kerjakan. Ya, supaya kita sampai kepada, saudaraku, tujuan akhir daripada panggilan Tuhan itu, saudara. Ya,
Keselamatan anugerah itu telah diberikan kepada kita seperti tiket, sudah kalau kita mau pergi naik pesawat atau naik mobil ke daerah lain. Ya, kita terima keselamatan, pengampunan dengan cuma-cuma. Anugerah rahmat tersedia bagi kita. Tapi untuk menjalani supaya kita sampai ke sana, saudara, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Kita harus kerjakan keselamatan itu hari lepas hari. Makanya, saudaraku, tidak ada saudaraku pengikut Kristus yang tidak bertalenta. Tuhan katakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya, setiap anak Tuhan punya mina, yaitu saudaraku Injil keselamatan, saudara. Tuhan saudaraku berkata, bungakan itu, kembangkan itu, jalankan itu, saudara. Ya, itu namanya mengerjakan keselamatan. Ya, apalagi mengerjakan keselamatan. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan, saudara. Ya, untuk menjadi penyembah tiap-tiap hari. Kemarin hari Minggu lalu saya sudah sampaikan. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tiap hari tunaikan ini keselamatan kita dengan menyembah Tuhan. Ya, saudaraku. Ya, apapun harganya, mari kita berjuang untuk bisa sampai kepada saudaraku ke pengangkatan saat Tuhan datang, saudara. Ya. Nah, saudaraku, selain itu, saudaraku, kita beritakan firman, kita menjadi berkat, kita punya visi, punya goal masing-masing kita. Alkitab berkata, saudaraku, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kepada orang-orang, saudaraku, yang baru saja datang kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan berkata, marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan berkata, mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada yang baru-baru Tuhan berkata, mari. Tapi kalau yang sudah lama, sudah tahu firman, sudah diisi firman, sudah banyak mengenal firman, apa kata Tuhan? Pergi dan hasilkan buah. Pergi hasilkan buah. Itu kata firman Tuhan. Tunaikan tugas pemberitaan Injil, itu kata firman Tuhan. Saudaraku, siapa Bu Gembala? Saya kan bukan pendeta. Saudaraku, setiap orang percaya, saudaraku, dipanggil Tuhan menjadi saksinya Kristus. Ya, saudaraku, ya. Saudaraku, saudara-saudara kita, keluarga kita, saudara, punya visi, punya goal, keluarga, suami, istri, anak, famili, saudara. Itu menjadi goal kita, saudaraku. Kalaupun kita bukan pendeta, saudaraku, Alkitab berkata, kamu adalah saksiku di Yerusalem, lingkaran terkecil, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Betul, puji Tuhan. Alkitab berkata dalam tanda terakhir, saudaraku, baru setelah itu tiba kiamat, kata Matius 24. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ya, mana bagian saudara? Yang lain sekarang sedang sibuk, saudara. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, Facebook pun bisa dipakai untuk menuliskan firman, saudara. Ya, lewat story media sosial pun bisa diberitakan firman. Saudaraku, saudara-saudara yang ada di sidang Tuhan ini, masih ada ke saudara yang libur, masih ada ke saudara yang tinggal tenang. Jangan menyesal nanti, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini disampaikan. Kerjakan keselamatanmu, saudara. Ya, karena dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan makin teguh. Dengan cara apa? Kerjakan keselamatanmu, kembangkan talentamu. Ya, saudaraku, tunaikan panggilan pemberitaan Injil. Jadi saksi punya target, saudaraku, bawa buah kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, perhatikan, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku, supaya kita beroleh hak penuh, saudara. Ya, kalau saudara ingat, sering saya sampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 21, dikatakan, saudaraku, ya. Jaga dirimu supaya hatimu jangan sara oleh pesta pora dan kepentingan-kepentingan dunia. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga artinya selaraskan hidup kita dengan panggilan Tuhan.
Bagaimana itu caranya? Kerjakan keselamatan kita supaya kita semakin seperti yang Tuhan mau. Supaya kamu tahan berdiri. Ini namanya beroleh hak penuh. Supaya kamu tahan berdiri menghadapi kedatangan anak manusia. Ya. Jadi pada saat Tuhan datang, gak ada satu orang pun yang bisa berspekulasi atau berpura-pura. Gak bisa, saudara. Ya. Makanya saudaraku, kita kerjasama lewat saudaraku menunaikan panggilan kita, mengerjakan keselamatan kita, saudara. Ya. Bagaimana lagi cara saudaraku mengerjakan keselamatan, saudaraku? Mari kita semua menjadi imam, karena dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kita maaf sebentar, ini saya baca dari yang terjemahan biasa yang selalu kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kita sudah dipilih, imamat yang rajani. Imam itu tugasnya berdoa syafaat. Halo anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Imam itu tugasnya berdoa syafaat. Ya, salah satu tugasnya berdoa syafaat. Ya, saudaraku, meski tidak semua bisa jadi pengkhotbah, tapi semua kita bisa berdoa syafaat. Apakah saudara sudah tunaikan? Ibu Gembala ulangi, jangan ada di antara kita, saudaraku, dengan sengaja memilih untuk tidak berbuat apa-apa dengan keselamatan kita. Itu sebabnya firman sekarang masih ada waktu. Walaupun kita lihat kontraksi menjelang zaman baru ini sudah saudaraku begitu banyak kontraksinya. Udah hitungan kayak menit gitu. Ya. Ya. Dikatakan dalam 1 Petrus tadi, saudaraku 2:9, kamulah bangsa yang sudah dipilih kita ini, imamat yang rajani. Jadi kita semua adalah pendoa syafaat. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk gembala, berdoa untuk sidang Tuhan, berdoa untuk suku-suku, berdoa untuk daerah saudara, berdoa untuk saudaraku kemajuan pelayanan Tuhan. Kalau sudah tahu banyak mendengar firman, Tuhan tidak bilang mari, tapi pergi hasilkan buah. Ya, makanya saudaraku komsel, nggak usah terpecah-pecah saudaraku konsentrasinya. Goal, fokus saja kepada goal komsel, fokus saja kepada visi komsel yang sudah saudara buat. Itu saja sebagai patokan, kejar goal itu saudara. Ya, karena kita semua adalah saudaraku imam yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus akan saudaraku memberi impact kepada sekeliling. Yang orang-orang jahat akan mulai saudaraku mau mendengar saudara. Orang-orang jahat akan melihat terang Tuhan dalam saudara, sehingga saudara bisa melayani umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ini, saudara. Supaya cepat selesaikan. Ya, karena kontrak sini makin jadi. Ya, saudaraku, kalau seorang ibu, saudaraku udah mulai kontraksi cuek, dia tak perlu, wah terancam saudaraku, terancam sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian kita semuanya. Supaya kita memberitakan, katanya, kamu dipanggil Tuhan menjadi pendoa syafaat dan menjadi pemberita. Jadi tidak ada di antara kita umat Tuhan ini yang bisa tinggal tenang dan yakin pasti ke surga. Apalagi kita sekarang sedang menantikan saudaraku kedatangan. Suddenly Tuhan akan datang. Untuk apa? Karena dunia ini akan masuk ke dalam masa kesengsaraan besar. Dunia ini akan memasuki perang dunia ketiga, saudara. Ada 2. Satu perang Gog-Magog yang dipimpin oleh Turki, saudaraku. Kemudian Rusia, Iran, dan lain sebagainya. Ya, tapi sebelum semuanya itu, saudaraku, akan terjadi sesuatu yang luar biasa, penyelamatan yang spektakuler dari Tuhan, yaitu lewat rapture, pengangkatan. Tapi itu memang tidak sembarangan, saudara. Ya, namun demikian memang, saudaraku, masih ada kabar baik. Yang gagal terangkat, saudaraku, katakanlah sekarang ini tidak mau tetap bertahan. Pada setelah gereja terangkat, masih ada keselamatan. Jangan terima tanda yang ditetapkan oleh Antikristus, saudaraku, untuk bisa hidup, untuk bisa jual beli. Goncang semua, nasionalisme goncang, saudaraku, aturan-aturan negara goncang. Antikristus ambil alih, peraturan cuma dari dia saja, saudara. Ya, kalaupun saudara lebih bagus pilih kelaparan, nggak apa-apa, saudaraku. Bagi saudara, andaikan saudara ada yang tidak mau lah sekarang ini, tapi saya berdoa semuanya kita mau. Seandainya saudaraku tetap memilih untuk tetap tidak percaya, tetap tidak mau, semoga pada waktu itu, saudaraku, terjadilah aniaya, terjadilah pengancaman dan penyiksaan.
lebih bagus pilih tetap di situ. Karena demi mempertahankan iman daripada diterima tanda itu. Alkitab berkata setiap orang yang menerima tanda dari antikristus itu tidak ada lagi pengampunan. Dalam saudaraku Wahyu pasal 14 dikatakan setiap orang yang menerima tanda itu akan menerima 7 cawan murka Allah. Mereka akan menerima bisul-bisul yang menyiksa dan menyakitkan. Mereka akan menerima segala murka-murka dari Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan mereka akan terbakar siang malam sampai selama-lamanya di neraka. Itulah saudaraku. Memang pilihan pertama saudaraku. Mau menderita untuk bisa terangkat. Menderita saudaraku dengan menyangkal diri. Menderita saudaraku untuk berdoa syafaat. Menderita untuk berubahlah keluar saudaraku daripada kesenangan-kesenangan sendiri. Itu penderitaan yang ringan. Selanjutnya saudaraku yang gagal terangkat masih bisa terima penderitaan kedua. Ya, penderitaan kedua, kelaparan, gak dikasih makan, gak apa-apa, bertahan sampai akhir. Ya, saudaraku, pada saat itu saudaraku, saya yakin manusia-manusia yang gagal terangkat tapi bertekad tidak mau binasa karena sudah dengar firman Tuhan. Saudara, ya, mungkin daun-daun itu pun dimakani atau segala macam lah saudaraku. Ya. Ya, bertahan, itu penderitaan kedua, masih ada keselamatan. Kalau tidak mau sekarang ini menderita untuk daging, menderita untuk saudaraku melepaskan kesenangan pribadi, menderita untuk saudaraku keluar dari kesuaman, menderita untuk saudaraku tidak kompromi dari dunia ini, nanti masih bisa terima penderitaan kedua. Tapi kemudian penderitaan akhir, gagal sekarang, terima nanti tanda dari setan, masuk kepada penderitaan akhir. Yaitu apa saudaraku? Masuk ke dalam murka Allah, saudaraku. Lalu setelah itu saudaraku, Alkitab berkata akan masuk ke dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Itu penderitaan ketiga. Tergantung saudara pilih yang mana. Mau menderita sekarang untuk berubah, mau menderita sekarang untuk keluar dari siapa saudara. Ya, mau menyelesaikan diri sendiri dengan dunia ini. Saudaraku, menderita, sudah menderita. Bisa saja saudaraku menjadi agak aneh atau mungkin ditinggalkan teman atau mungkin dikatakan tidak. Ya tapi kan saudaraku lebih baik menderita sekejap ini daripada nanti yang kedua apalagi yang ketiga saudara. Ya. Jadi saudaraku, mari kita semuanya untuk saudaraku betul-betul mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Bangun penyembahan saudara. Ya. Kembangkan talenta saudara. Tiap hari beri waktu berdoa syafaat saudara. Doakan, berseru sama Tuhan. Berseru, berdoa, bersyafaat untuk perkembangan sidang Tuhan ini. Bersyafaat supaya keuangan sidang Tuhan ditolong. Bersyafaat buat jiwa-jiwa yang sekarang ini sedang saudaraku berada dalam kesukaran kesengsaraan ekonomi. Berdoa supaya mereka diselamatkan. Berdoa supaya jemaat Tuhan ditolong Tuhan. Semua pekerjaan ditolong Tuhan. Berdoa supaya semua rohani. Berdoa syafaat saudara. Berdoa syafaat untuk pelayanan kita di Medan. Berdoa syafaat untuk pelayanan kita di Bagan Batu. Berdoa syafaat untuk penginjilan kemana-mana Bapak Ibu pergi. Berdoa. Berdoa syafaat untuk keluargamu. Berdoa syafaat untuk sanak saudara, keluarga familimu. Tiap hari saudara. Tapi di atas semuanya itu naikkan penyembahan. Itu nomor 1. Bersembah sujud. Suka menyembah saudara. Kemudian tadi saudaraku setelah itu berdoa syafaat. Kembangkan talentamu saudara. Tuhan berkata saudaraku, Injil ini harus diberitakan dan kita semua harus ambil bagian di dalamnya. Sebab kamulah saksiku, kamu dipanggil untuk memberitakan Injil. Jangan ada di antara saudara yang libur. Jangan ada di antara saudara yang dingin. Jangan ada di antara saudara yang masuk roh agama sekarang, yang tidak ada suku tanggung jawab, cuma datang ibadah. Jangan mau saudaraku. Nanti saudara menyesal masuk kepada kesengsaraan yang kedua saudara. Ya, belum tentu saudara bertahan di situ kan. Nah jadi saudaraku, Alkitab berkata kerjakan keselamatan. Baik waktu aku hadir, terlebih-lebih waktu aku tidak hadir. Ya, karena Tuhan yang mengerjakan dalam dirimu talenta, karunia, urapan, saudaraku, kehendak, kemauan dikatakan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Jadi mari kita semua di sidang Tuhan ini saudara.
Saya mengajak kita semua bekerja sama dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Jangan lupa kontraksi dunia ini menjelang zaman baru. Apa zaman baru? Zaman kita diangkat, zaman kesengsaraan besar, dan zaman perang Gog Magog, zaman perang Harmagedon, dan kemudian menjelang zaman baru yang kekal, yaitu apa? Zaman kerajaan 1000 tahun. Di mana ibu kotanya juga tetap Israel, Yerusalem. Kerajaan 1000 tahun akan dibangun Tuhan. Itu kerajaan yang sebenarnya, yang dari awal semula sebelum Tuhan menciptakan Taman Eden itu, saudaraku, akan dikembalikan Tuhan. Yaitu kerajaan 1000 tahun, tetap di dunia. Pusatnya tetap di Yerusalem. Yeskiel 38 berkata, Israel itu adalah pusat bumi. Saudara, ya, Tuhan itu berperkara dengan dunia ini melalui bangsa itu, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita semuanya, saudaraku, mau bekerja sama. Saudaraku, kiranya hati kita terbuka, kiranya kita sambut firman Tuhan ini, kiranya kita semuanya, saudaraku, bangkit, kiranya kita keluar dari, saudaraku, benteng-benteng kita sendiri, kiranya kita mau menderita penderitaan yang pertama, dan kita mau menghindar dari penderitaan yang kedua, apalagi penderitaan yang ketiga. Saudaraku, sedikit lagi, saudaraku, dalam Matius 24 itu dikatakan akan banyak murtad. Kenapa banyak murtad? Akan terjadi serangan seperti sekarang ini, serangan kepada Kristen, serangan kepada iman Yesus, mengganggu, membimbangkan, saudaraku, dan serangan oleh suatu tawanan-tawanan roh dunia, saudara. Setan juga pakai godaan-godaan, akan banyak murtad dan meninggalkan Yesus. Dan Tuhan berkata, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Nasihat saya, apapun yang akan terjadi dengan kita ini di hari-hari yang selanjutnya, kita tidak tahu. Krisis di abang pintu. Nasihat Bu Gembala, jangan sekali-kali saudara meninggalkan Yesus. Lebih bagus meninggalkan apapun di dunia ini daripada meninggalkan Yesus. Nanti ketika engkau meninggalkan Yesus, sudah pasti masuk kepada kesengsaraan yang ketiga, saudara. Apapun alasannya, mari kita semua teguh dalam Tuhan. Mari kita semua bangkit. Mari kita bangkit. Ibu Gembala bangkit menunaikan panggilan ibu. Saudara bangkit di Medan. Saudara bangkit di Bagan Batu. Mari kita semua bangkit, saudaraku, untuk mengerjakan keselamatan kita. Mari kita semua bangkit, bersungguh-sungguh berusaha supaya kita beroleh hak penuh masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, saudaraku. Ya, selanjutnya saya mengundang saudara semua bangkit berdiri. Saya serahkan kepada anak kami, Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Amin.